Selamat malam saudara, beli telur, gula, tempe, atau kedelai, bahkan daging, bocorannya bakal kena pajak. Perut siapa yang nggak mules gitu ya, punya duit longgar dikit dipajakin. Tapi tahan dulu ya emosinya, jangan gaspol, remblong. Tunggu, bisa dibilang perpajakan merupakan kebijakan ekonomi paling jelimet. Rumitnya tingkat dewa, penuh dilema dan tidak jarang kontroversial. Ini sedikit gambaran saudara tentang kegaduhan rencana penerapan pajak pertambahan nilai PPN. Nah, atas barang kebutuhan pokok seperti beras dan gula atau disebut pajak sembako, serta jasa utama seperti pendidikan dan kesehatan. Awal mula kontroversinya bagaimana sih? Nah, ini pemerintah mengajukan draft rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Nah, sebagai perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2021. Dokumen ini belum resmi dibahas, tetapi sudah bocor kemana-mana. Tetapi, apakah reformasi pajak ini dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur defisit fiskal kembali di bawah 3% pada 2023 nanti? Nah, perlu dicatat saudara, stimulus fiskal dalam rangka pandemi membuat defisit 2020 membengkak menjadi 956,3 triliun rupiah atau 6,09% terhadap PDB. Penerimaan pajak menurun sementara pengeluaran pemerintah meningkat. Anda lihat grafis ini di tax ratio sejak tahun 2008 mulai melandai saudara. Pada 2020 lalu, rasio penerimaan pajak terhadap perekonomian nasional atau yang dikenal sebagai tax ratio hanya sebesar 8,3%. Sejak 2017, rasio pajak Indonesia di bawah 10% atau lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara sekitar 14%. Orang kaya nambah banyak, kenapa rasio pajak enggak nambah? Business Talk akan mengkonfirmasi langsung pada narasumber utama malam ini karena Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi acuan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kebijakan individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya saudara, pada malam hari ini kami beri intro sedikit. Salah satu latar belakang dari reformasi PPN adalah kurangnya rasa keadilan. Itu yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan kemarin, jenis objek pajak yang sama meskipun dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan yang berbeda. Tetapi sama-sama dikecualikan dalam pengenaan PPN. Dan malam ini di Business Talk sudah hadir narasumber kami via Zoom. Tentu saja ada Faisal Basri, ekonom senior Indef. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak. Ya, dan tentu dari Legislatif ada Pak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR. Hai Pak, yang kemarin ramai sekali. Dan selamat tentu, malam Mbak. Selamat malam Pak Misbakun. Dan sudah ada Mas Cipta Wayana, wartawan Sir Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam Ilona. Ya, nanti kita akan kemukakan pandangan redaksional di tengah-tengah ya. Saya ke Pak Misbakun lebih dulu. Pak, ini kalau Kementerian Keuangan kan tengah melakukan reformasi pajak lewat revisi UU KUP gitu. Nah, yang belakangan heboh di masyarakat dengan PPN sembako, PPN melahirkan, sekolah, sampai pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, adakah urgensi melakukan revisi Undang-Undang KUP? Yang melihat urgensi atau tidak ini kan pemerintah. Karena inisiatif tentang amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu kan pemerintah. Undang-undangnya berasal dari pemerintah. Makanya yang bisa menilai ada urgensi atau tidak itu kan pemerintah. Nah, kalau pertanyaannya mengenai urgensi, mengenai keperluan melakukan amandemen. Karena undang-undang itu kan sumbernya dari dua, dari inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah. Tapi itu kan dari pemerintah, oke pandangannya. Tapi respon dari legislatif selama ini gimana Pak? Kan udah heboh sekali, yang mayoritas Sampai justru menolak. Sebenarnya begini, saya ingin meluruskan, kita ini kan menjawab pertanyaannya wartawan. Ya. Menjawab pertanyaan wartawan menanyakan tentang beredarnya adanya draft undang-undang yang isinya seperti disebutkan, beras itu akan menjadi objek PPN, kemudian termasuk daging, kemudian sektor pendidikan, jasa pendidikan dan sebagainya. Nah, kita akan merespon apa yang menjadi pertanyaan wartawan. Kalau itu yang menjadi pertanyaannya, maka disebutkan oleh wartawan bahwa itu berada di dalam
draft RUU KUP yang bersifat omnibus law. Nah, kita akan memberikan respon. Nah, respon kita berikan posisi dan standing politik kita. Karena apa? Sampai saat ini, kita ini kan sedang dalam proses recovery ekonomi. Pemulihan ekonomi kita dalam rangka mengatasi pandemi. Kita kan mengalami konstruksi yang sangat dalam. Kita mengalami resesi dan sampai saat ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan negatif walaupun sudah mengalami pendangkalan. Tetapi kita menghadapi ketidakpastian yang berkesinambungan, yaitu ketidakpastian dari sisi COVID. Tekanan konstruksi ekonomi yang dalam ini kan semuanya berasal dari COVID. Ekonomi ini kan cuma imbas dari COVID. COVID-19 menjadi pandemi global dan kemudian masyarakat harus di lockdown dan kemudian mereka harus menjalankan social distancing, kemudian tidak boleh bergaul dan mulai menerapkan Pak Misbakun, protokol ini kesehatan. artinya kalau dari penjelasan Anda harusnya RUU KUP ini tidak keluar dulu. Karena di tengah pandemi masih ada perbaikan gitu maksudnya. Begini, secara konsepsi harus kita pertanyakan juga. Oke, konsepnya dulu Kalau ya, saya diperjelas. lebih kebicara kepada substansi. Secara konsepsinya begini, apakah tepat kita kemudian menaikkan tarif PPN? Karena itu salah satunya. Kemudian kita menambah objek PPN baru terhadap kebutuhan pangan dan beberapa sektor jasa kesehatan dan jasa pendidikan diantaranya. Nah, pada situasi ekonomi yang masih mengalami proses recovery dan belum mengalami kemapanan dalam proses recovery, kenapa kita kemudian berkonsentrasi membicarakan sesuatu yang di luar mengatasi pandemi itu sendiri, termasuk implikasi ekonominya. Kita membicarakan, kalau dalam rangka mengatasi defisit itu kan tidak hanya dengan cara penerimaan di sektor pajak. Di luar penerimaan menaikkan tarif dan di luar menambah objek baru, banyak metodologi lain yang bisa kita terapkan untuk menaikkan sumber penerimaan pajak Anda kita. meminta Menteri Keuangan untuk lebih kreatif begitu ya untuk pemasukan negara? Pertama, kalau dari sisi PPN itu sendiri, value added tax, pajak pertambahan nilai kita, itu menggunakan sistem full credit system. Orang yang mau membayar pajak, omsetnya dikurangi dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, yaitu pajak-pajak yang dia pungut untuk mendapatkan pajak keluaran ini. Dan baru dikurangkan. Lah, ini kan kalau kita pelajari rumpun dari pajak pertambahan nilai itu kan di konsumsi. Lah, kalau kemudian proses produksi dan sebagainya itu itu kemudian dikenakan juga, maka kita full credit system istilahnya. Berarti intinya di sini Anda merasa bahwa pihak Kementerian Keuangan tidak kreatif ya, Pak? Nah, terus masih ada lagi. Kemudian kalau rezim PPN ini dianggap belum memberikan optimalisasi penerimaan dari sisi pajak konsumsi, masih ada sistem pajak lain yaitu GST. Good and Service Tax, yang sistemnya lebih sederhana, dan penerapannya juga sistem administrasinya lebih sederhana. Ingat, sejak tahun 1984 PPN itu diterapkan, kita tidak pernah mereview ulang seberapa efektif sih kehadiran PPN itu di dalam penerapan dalam bisnis di Indonesia. Baik, Pak Misbakun. Kita kan punya PDB hampir 16.000 triliun, 15.433. Baik. Turun dari 15.000. Harusnya kalau kita bicara produk domestik bruto, PPN kita kan harusnya 10% dari sana. Baik, harusnya ada exemption, review PPN lah, itu dari Pak Misbakun kita sudah menangkap. Menurut saya ini Pak juga Misbakun belum pernah dilakukan penelitian secara lengkap oleh pemerintah. Baik. Kemudian kita mengambil shortcut untuk menyelesaikan masalah, tetapi menjadi masalah baru. Karena apa? Kalau PPN naik,
harapannya pemerintah kan naik 12% misalnya. Baik Pak Ya Misbakun, saya geser dulu. Nanti saya nanya lagi ke Pak Misbakun, masih Iya. panjang durasi Pak. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, saya dapat titipan pertanyaan dari netizen yang budiman nih. Kalau benarkah berangkas negara memang makin seret kalau kondisinya kayak gini? Seperti seakan-akan mengejar pendapatan sekali sampai dia bilang kok dikenain pajak sembako gitu kan. Terus mau melahirkan kena sembako, mau sekolah juga kena pajak. Dikit-dikit kena pajak, dikit-dikit kena pajak. Kan bikin gemes Pak. Ya saya kalau boleh mengoreksi dulu yang saya sampaikan di acara Kompas TV beberapa waktu yang lalu. Saya katakan begini, kalau kita beli di pasar tradisional itu tidak dikenakan PPN. Saya salah itu. Jadi seperti Mas Misbakun katakan tadi, PPN itu dikenakan untuk setiap proses produksi, ya. Ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Kalau dia bayar pajaknya kebanyakan, dia minta restitusi gitu. Jadi apapun yang dijual di pasar tradisional itu akan terimbas dari pengenaan PPN di tahapan-tahapan sebelumnya. Yeah. Walaupun misalnya di akhirnya tidak dikenakan PPN lagi. Jadi itu koreksi mendasar saya itu, mohon maaf. Nah, saya rasa tesis-tesis yang disampaikan oleh Kompas TV itu sahih semua ya, bahwa tax ratio turun terus ya. Bahkan kita Mbak di dunia ini dari 140 negara kita tuh nomor 127. Jadi bukan terendah di Asia Tenggara saja, tapi nyaris rendah sekali di dunia. Nomor 127 dari 140. Dan ini turun terus. Dan turunnya kita tahu, atau saya menduga ya, lewat analisis tentu saja, karena pajak ini kan ibarat menanam pohon. Kalau bibit pohonnya jelek, ya buahnya juga jelek. Pajak juga gitu. Kalau ekonominya jelek, banyak banditnya, banyak rentenya, banyak kata belecenya, banyak korupsinya, ya hasilnya enggak. Jadi berarti maksud Pak Faisal mau ada reformasi pajak sekalipun, mau cari pendapatan baru, selama bandit-bandit yang tadi Pak Faisal sebutkan tidak diberantas, sama aja bohong. Iya, karena ini kajian Vito Tansi ya, orang IMF itu sekarang sudah tidak. Dia katakan semakin tinggi tingkat korupsi, semakin regresif sistem perpajakannya. Iya. Semakin regresif artinya ya kaya miskin dikenakan pajak yang sama gitu. Nah ini kan PPN ini kan pada dasarnya regresif. Pada dasarnya ya kalau single tarif gitu. Nah yang progresif adalah pajak pendapatan kan. Nah kalau pajak pendapatan yang untungnya banyak, bayar pajaknya banyak. Yang pendapatannya banyak, bayar pajaknya banyak. Kan ada pos-pos tarifnya. PPN tidak lazim karena barang itu sedemikian sangat banyak gitu ya. Nah, yang dilakukan pemerintah selama ini obral di PPh badan. Yeah. Jadi omnibus itu menghasilkan PPh badan turun 25 ke 22% tahun lalu dan ke 20% tahun depan, kemudian jadi 17% kalau perusahaan itu go public. Sehingga tax rate kita kalau 17% itu sama dengan Singapura, jempolan kan? Itu mau Pak Presiden sejak dia menjabat jadi presiden. Dia mengatakan bahwa uang itu pasti akan lari dari Indonesia ke Singapura kalau pajak di Singapura lebih rendah. Oleh karena itu saya minta tarif pajak diturunkan. Satu. Kemudian kedua, bermunculan yang namanya kek ini, kek segala macam ini. Nah, kek itu penuh dengan fasilitas pajak. Lagi-lagi buat korporasi. Lantas muncul juga perusahaan-perusahaan smelter yang diberikan tax holiday 20 tahun. Nggak bayar pajak sama sekali. Pegawainya pakai visa turis, nggak bayar pajak pendapatan gaji itu. Berarti maksud Pak Faisal harusnya ratusan triliun. Baik, berarti maksud Pak Faisal harusnya pajak itu kita kejar ke perusahaan-perusahaan besar seperti pertambangan, komoditas gitu ya Pak?
Saya lihatnya nggak begitu, tapi facility tadi. Nah, kemudian saya hitung namanya tax coefficient. Kalau tax coefficientnya di bawah 1 itu artinya jelek. Artinya sektor itu bayar pajaknya di bawah potensi. Kalau di atas 1 bagus. Yang paling tinggi itu sektor keuangan. Hampir tidak ada celah, Mas Misbakun rasanya paham benar. Hampir tidak ada celah sektor keuangan itu nilai pajak. Hampir tidak ada celah. Karena semua final. Kemudian kedua manufaktur. Nah, manufaktur kita nih sumbangan terhadap pajaknya kira-kira 1/3. Nah, kalau manufakturnya turun terus, ya pajaknya turun. Oleh karena itu saya katakan tadi, ayo kita tanam bibit unggulnya antara lain manufaktur. Satu lagi adalah kalau dilihat dari situ tax coefficient yang paling jelek adalah pertambangan dan konstruksi. Nah, kalau saya jadi pemerintah, saya akan mulai dari yang paling jeblok ini. Pemerintah sekarang kurang cepat gitu ya, kurang jeli. Nggak tahu ini intelijennya kurang seperti adil apa. atau Bapak mau bilang kurang adil? Mau gampangnya saja kalau kelihatannya ya. Oke, mau gampangnya aja. Baik, saya ke Mas Cipta sebelum saya menutup di segmen 1. Mas Cipta, kita sudah mendengarkan penjelasan soal harus ada prioritas sebenarnya, tetapi tampaknya dibelakangkan. Kemudian tadi juga disinggung soal bandit. Anda bagaimana dari redaksional memandang ini? Jadi pertama ya, kita bicara tentang hal yang mendasar dulu, bahwa ini problemnya kan kita bicara sebenarnya problemnya sejak lama itu memang problem pendapatan, yang dalam hal ini adalah pajak yang tercermin dalam tax ratio. Jadi sebenarnya kalau bicara mendesak enggak, sebenarnya mendesaknya sudah lama. Mungkin Bang Faisal juga berkali-kali mengingatkan bahwa tax ratio ini memang penting, karena kalau kita bicara ekonomi mandiri berdikari ya artinya kita harus semakin terus-menerus meningkatkan pendapatan dalam negeri, dalam hal ini salah satunya pajak, karena itu yang bisa menjadi penambal anggaran kita sehingga tidak terlalu tergantung pada utang ya. Yang itu ya terbukti ya, ketika kita kondisi susah, dari awal memang basis pajak kita rendah, ya akhirnya kita sangat tergantung dengan utang. Nah, solusinya artinya bagaimana? Dapat kita akui bahwa kita sangat terlambat ya, Mas Cipta? Ya, kurang lebih begitu. Memang, tapi di satu sisi sekarang itu kan menjadi serba sulit ya. Satu sisi yaitu kita harus segera menggenjot pendapatan karena kita tidak mau defisit semakin naik. Apalagi 2023 sudah pengen kembali di bawah 3%. Tapi di sisi lain kondisi ekonomi juga lagi berat. Jadi, nah di sini saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan Bang Faisal dan juga Pak Misbakun ya, bahwa ya kita ingat lagi bahwa prinsip-prinsip pajak satu ya memang harus adil, keadilan. Artinya kalau masyarakat yang sekarang memang ability to pay-nya itu sedang rendah, ya jangan dikejar-kejar untuk bayar pajak. Sebaliknya kan ada segmen-segmen yang sebenarnya lebih resilient ya di saat kondisi ini. Misalnya kita tahu bahwa duit di bank itu masih sangat banyak. Itu sebenarnya sangat sebagai bukti bahwa masyarakat menengah ke atas, terutama yang mungkin super kaya, itu masih punya banyak duit. Mereka relatif tidak terdampak COVID, dan saya kira ini menjadi istilahnya menjadi salah satu sasaran yang tepat kalau ingin disasar ya. Yang kedua adalah soal timing. Timing juga penting, jangan sampai upaya mengenjot pajak itu kemudian mengganggu pemulihan ekonomi. Malah menjebak diri sendiri gitu ya, Mas Cipta. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita. Yang jelas di sini dari hasil diskusi kita menyatakan bahwa ini pemerintah tampaknya kesannya obral pajak ke golongan-golongan besar, tapi ujung-ujungnya menekan pajak rakyat kecil. Kalau ya PPN jadi diberlakukan dalam waktu singkat. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.